Salam saudara, mari kita baca saja kitab Matius pasal yang ke-23 mulai ayat yang pertama. Kita baca kitab Matius saudara, pasal yang ke-23 mulai ayat yang pertama. Karena sangat banyak saudara, saya akan bacakan secara agak cepat. Matius pasal yang ke-23 mulai ayat yang pertama. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Celakalah kamu, hei ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hei kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hei ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hei kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hei ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hei kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hei pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hei kamu orang-orang yang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Jadi saya jelaskan sebentar saudara. Yang 16-17 ini berkata seperti ini. Jadi zaman sekarang hamba-hamba Tuhan itu lebih mengutamakan persembahan. Apa yang diberikan dari bait suci kita, ini bait suci saudara, bait kudus Tuhan. Jadi mengutamakan persembahan barang, benda, harta atau emas yang ada di atas bait suci atau emas yang diberikan kita, melebihi persembahan kita, melebihi persembahan diri kita sendiri. Jadi kalau orang yang dengan imannya sungguh-sungguh datang ke gereja, ibadah, mempersembahkan dirinya sendiri, bagi mereka itu kurang berharga. Tapi kalau orang kaya yang suka mempersembahkan hartanya, sementara imannya, hatinya ya biasa-biasa saja, bagi mereka itu berharga. Atau ada hamba Tuhan yang berkata, kalau kehilangan domba yang gemuk, yang susunya banyak itu dia bingung. Tapi kalau dombanya itu yang datang kurus,
nggak ada susunya, itu nggak apa-apa, hilang nggak apa-apa. Itu seperti ini, saudara. Hamba Tuhan sekarang itu ada yang lebih mengutamakan persembahan hartanya melebihi persembahan dirinya sendiri. Itu seperti yang tadi, saudara. Jadi ayat yang 17-18, sebelum saya lanjutkan, saya jelaskan sedikit dulu, saudara. Apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Saya lanjutkan, saudara. Yang ke-19, hei kamu orang-orang buta, siapakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi takhta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Celakalah kamu, hei ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hei kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ini juga, saudara, ini juga hampir sama. Jadi sekarang yang banyak hamba Tuhan juga yang khotbahnya tentang persepuluhan, berikan persepuluhan, berikan persembahan, tetapi tidak mengajarkan tentang berikan keadilan, berikan belas kasihan, berikan kesetiaan. Seperti itu, saudara. Ayat 23 itu seperti itu. Mengutamakan bayarlah persepuluhan dari selasih, dari pekerjaanmu, dari penghasilanmu. Tetapi mereka tidak mengajarkan berilah keadilan, berilah kasih kepada semua orang, berilah kesetiaan kepada Tuhan. Tidak mengajarkan seperti itu. Ataupun mengajarkan mereka lebih mengutamakan persembahan daripada mengajarkan yang lebih penting. Tetapi yang terpenting dikatakan dalam ayat ini, keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Saya lanjutkan, saudara. 24. Hei kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hei ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hei kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hei orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hei ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hei kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburannya di labur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu di sebelah luar, kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Kelihatannya baik, saudara. Kalau memberikan renungan, khotbah, itu baik, mengajarkan yang baik. Seperti yang di ayat-ayat pertama tadi. Juga mengajarkan yang baik, saudara. Tetapi sebenarnya dia tidak melakukan yang baik juga. Di sebelah dalamnya penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Saya sebenarnya prihatin, saudara, dengan keadaan ini. Mari saya lanjutkan saja, saudara. Semoga saudara dapat menangkap apa pesan dari Tuhan dari ayat-ayat yang saya bacakan ini. 29. Celakalah kamu, hei ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hei kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu-tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri, bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu.
Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hei kamu ular-ular, hei kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebelum saya teruskan, saudara, saya ingin ilustrasikan sebentar. Tuhan Yesus itu mulai pelayanan saudara, berkeliling, berjalan kaki, melakukan banyak mukjizat dan lain-lainnya itu ketika umur 30 tahun. Kita semua tahu saudara, umur 30 tahun adalah umur yang masih muda. Jadi saya ilustrasikan pada waktu itu ada seorang pemuda, anaknya tukang kayu, orang miskin, tidak pernah sekolah Taurat. Kemudian dia berkata seperti ini kepada ahli-ahli Taurat, kepada orang-orang Farisi, orang-orang yang benar-benar melakukan hukum Taurat, mengatakan hal ini. Saya yakin orang-orang yang dikatakan seperti ini adalah orang-orang yang terkenal pada waktu itu, saudara. Juga bukan orang-orang yang miskin. Juga saya sangat yakin orang-orang ini, ahli-ahli Taurat ini dan orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang secara usia lebih tua dari Yesus saat itu. Saya berpikir seperti ini, saudara. Kalau saat ini, seandainya saudara, saat ini. Karena begini saudara, saat itu orang-orang itu pun tidak tahu kalau Yesus itu Tuhan. Tuhan Yesus tidak berkata secara terang-terangan pada waktu itu, dengarlah hei orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, aku ini Tuhan, gitu. Enggak berkata seperti itu. Dia berkata sebagai manusia. Jadi kalau saya ilustrasikan di zaman sekarang, saudara, ada seorang pemuda, bukan anaknya orang kaya, anaknya orang miskin, saudara. Kemudian berkata kepada ahli-ahli teologi, ahli-ahli Alkitab, hamba-hamba Tuhan yang terkenal, hamba-hamba Tuhan yang hebat-hebat. Kemudian dia berkata seperti ini kepada mereka. Hei kamu hamba-hamba Tuhan, hei kamu pendeta-pendeta, hei kamu orang-orang penginjil-penginjil yang hebat, celakalah kamu, gini macam-macam, saudara. Kamu seperti kuburan yang kelihatan bagus, di luarnya dilabur putih-putih, tetapi dalamnya penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Kamu mengutamakan ada persepuluhan kamu bayar, tetapi yang lainnya keadilan, belas kasihan dan kesetiaan tidak diajarkan. Padahal itu yang terpenting. Dia bilang gitu, marah-marah, saudara, seperti marah-marah, seperti memperingatkan kalau saat ini ada seperti itu. Saya nggak yakin orang ini akan dibela orang. Bahkan seandainya ada seorang pemuda ngomong sama gembala saya, oh gini kamu itu seperti ini, kamu itu seperti ini. Walaupun kadang saya melihat ada kebenaran sedikit, saudara, tetapi saya bilang, oh kurang ajar itu orang. Mungkin saya seperti itu. Sama, saudara. Respon mereka saat itu ketika Tuhan Yesus berkata-kata menasihati para pemimpin-pemimpin, para ahli-ahli Taurat, para pendeta-pendeta, para hamba-hamba Tuhan, para penginjil-penginjil, para orang Farisi, para orang-orang hebat, para orang-orang sekolah teologi yang hebat-hebat. Respon mereka juga gak baik. Mereka tidak menerima. Bahkan akhirnya mereka ini yang berkata, salibkan dia, salibkan dia. Seperti itu, saudara. Sama apa yang Tuhan katakan dalam ayat ini, sama seperti yang terjadi pada hari-hari ini. Hanya
Kita tidak perlu seorang pemuda untuk memperingatkan para pendeta-pendeta, para orang-orang hebat, ahli-ahli teologi. Tidak perlu. Tidak perlu seorang pemuda. Hanya perlu seorang yang mau membacakan ayat ini. Hanya perlu seorang yang berani mengatakan ayat ini kepada para orang-orang ahli-ahli teologi, para pendeta-pendeta. Saya perhatiin, saudara, banyak hal yang terjadi pada hari-hari ini sama persis seperti yang dibacakan Tuhan Yesus, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus ini. Banyak pemimpin-pemimpin buta, saudara. Banyak sekali pemimpin-pemimpin yang munafik, yang merasa ingin dihargai, dihormati, tidak mau menjadi pelayan. Apa-apa mau disediakan, dilayani. Kalau mau khotbah di sini minta dilayani, minta disediakan fasilitas macam-macam. Kalau duduk di rumah ibadat yang di depan supaya kelihatan terhormat. Seperti itu. Saya berharap saudara yang mendengarkan ini, jika saudara pelayan Tuhan, segera saudara introspeksi diri. Saya juga introspeksi diri. Apakah saya ingin dihormati? Apakah saya ingin dihargai oleh orang lain? Karena Tuhan berkata bahwa yang tertinggi adalah pelayan. Jangan minta dilayani, tapi jadilah pelayan. Tetapi jika saudara hamba-hamba Tuhan, jika saudara pendeta yang mendengarkan ini, coba rendah hati, saudara. Tidak ada manusia yang sempurna, bahkan pendeta sekalipun. Saya ini juga punya bawahan dalam arti seperti ini, saudara. Saya pelayan, tapi di bawah saya masih ada pelayan-pelayan lainnya. Ketika saya salah, saya juga siap untuk ditegur oleh orang lain, oleh pelayan-pelayan yang di bawah saya. Karena saya tahu, saya juga manusia. Kemungkinan saya berbuat kesalahan ketika saya tidak bisa mengendalikan diri itu sangat besar. Saya masih bisa berbuat kesalahan, siapapun saya. Kadang saya juga seperti ini, saudara. Kalau ada pelayan saya yang melakukan hal yang tidak baik, saya tahu. Kalau ditegur, kadang orang itu kecewa, sakit hati. Kemudian seperti mau melepaskan pelayanan. Saya juga seperti itu, saudara, sama. Tapi saya ajak sekarang, teguran ini kita cermati dengan bijak, karena ini bukan teguran saya. Teguran dari Tuhan Yesus sendiri. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus sendiri. Kepada kita pemimpin-pemimpin, kepada kita pelayan-pelayan. Jika kita sekarang ini hamba Tuhan, pelayan Tuhan, pendeta, ahli-ahli teologi, tolong, saudara, ajarkan yang terpenting. Belas kasihan, kesetiaan, keadilan, ajarkan itu. Bukan hanya ajarkan tentang memberi persepuluhan, memberi persembahan. Seperti itu, saudara. Karena Tuhan itu kasih. Kemudian, jika saudara jemaat, juga ada bagian yang harus kita lakukan dari ini. Saya bacakan saja, saudara. Yaitu Matius 23 ayat yang ketiga. Ini jika kita jemaat, saudara. Jika kita jemaat. Saya ingat ketika Tuhan berkata kepada saya, anggap semua orang benar.
Itu karena seperti ini, saudara. Sebenarnya apa yang diajarkan oleh pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang munafik sekalipun, sebenarnya mereka mengajarkan yang baik, mengajarkan kebenaran, saudara. Sekalipun mereka tidak melakukannya, mereka mengajarkan memberi kasih. Sekalipun mereka kalau ada orang yang perlu kasih, mereka diam saja. Sekalipun mereka hidup dalam kemewahan, seperti orang kaya dan Lazarus itu, saudara. Mereka hidup dalam kemewahan, tetapi tanpa sadar ketika mereka berjalan dengan mobil mewahnya, mereka melihat orang-orang miskin. Ketika mereka keluar dari pintu rumahnya, mereka membiarkan orang-orang yang tidak bisa makan, orang-orang miskin. Mereka tahu bahwa yang dilakukan harus dilakukan adalah kasih agape, kasih tanpa syarat, tanpa peduli orang itu Kristen atau Islam, orang itu agama apa, orang itu jahat atau baik. Kasih tanpa syarat, memberi kepada semuanya. Tidak kalau mau nolong orang, oh kamu orang Kristen ya, ya udah saya tolong, gitu, enggak. Kasih Tuhan itu bukan seperti itu. Tuhan mati di atas kayu salib bukan hanya untuk orang yang percaya saja saat itu, tetapi untuk semua orang. Ya, tugas kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu mati untuk kita. Maka percayalah, itu tugas kita. Saya bacakan, saudara, ayat yang ketiga. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Jadi dari pasal 23 ini, ayat 1 sampai 33, semua ada bagiannya. Jika jemaat ada bagian yang harus dilakukan, yaitu pasal 3. Tetapi yang utama ini memang banyak untuk hamba-hamba Tuhan, untuk pendeta-pendeta, saudara. Teguran ini saya harap dapat membuat kita introspeksi diri, terutama jika saudara pendeta, hamba Tuhan, ahli-ahli teologi. Terima kasih, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Salam.